melakukan tasbih penyerahan diri. Kita perlu munajat pembersihan hati. Kita perlu tafakur perbaikan jiwa. Kita perlu tadabur pensucian laku. Agar hati kita tak lagi kaku mengingat Allah, memohon ampunannya, dan berbaik sangka kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di mana saja berada, pada hari ini kita umat Islam selesai merayakan dan melaksanakan sholat Idul Adha. Segera setelah berlalunya hari raya Idul Adha, kita memasuki masa tenggang Ayyam Tasyrik. Manusia sebagai makhluk berkecerdasan tinggi bisa dan dapat mengambil hikmah dari hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Tidak ada di dunia ini makhluk yang memiliki ability to solve problem, kemampuan mengatasi masalah sebaik manusia. Kemampuan ini yang membuat manusia dapat menalar, mempertimbangkan, mengobservasi, menganalisa, dan menciptakan. Namun uniknya, meski manusia memiliki seperangkat kemampuan semacam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, tetap memberi perintah pada manusia untuk berpikir dan menggunakan akal. Artinya, dalam diri manusia ada dua sisi yang saling berlawanan, konstruktif dan destruktif. Dalam sejarah umat manusia, sedikit sekali manusia yang berhasil memaksimalkan potensinya. Kebanyakan dari mereka sekedar menjalani hidup saja. Bahkan mereka melupakan dirinya adalah manusia yang diadakan, bukan ada dengan sendirinya, yang diciptakan, bukan kebetulan tercipta. Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan, wujuduka danbun la yuqasu bihi danbun. Adamu adalah dosa, tiada dosa yang sebanding dengannya. Kelalaian dalam memandang diri sebagai makhluk yang diadakan membuat kita lupa kepada Sang Pencipta. Kelalaian ini mengakibatkan dua hal, yaitu sombong dan acuh. Sombong karena kita merasa diri kita ada, bukan ciptaan yang diadakan. Konsekuensinya ketika kita berhasil mencapai sesuatu, kita lupa akan keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap semuanya murni hasil usaha kita. Acuh karena kita melupakan muasal kita, siapa kita sebenarnya, dan apa tujuan akhir hidup kita, sehingga kita tak pernah berpikir jauh dan dalam, hanya bertahan untuk terus hidup. Inilah yang dialami banyak manusia. Ketidakpedulian mereka akan diri mereka sendiri berpengaruh pada ketidakpedulian mereka secara sosial. Hari Tasyrik adalah pengingat. Ada jamaah yang bertanya tentang arti hari Tasyrik. Secara bahasa, Tasyrik itu adalah hari di mana daging-daging dari hewan sembelihan untuk dijemur. Maka dinamakan hari Tasyrik. Hari Tasyrik juga diartikan adalah tempat
terbitnya matahari, yaitu arah sebelah timur. Saya ingin mencoba melihat hari tasyrik dari perspektif yang berbeda. Ayyam tasyrik adalah pengingat. Puasa, ibadah yang semula dianjurkan pada hari tasyrik itu dilarang. Rasulullah menyebutnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1141. Hari tasyrik itu beliau katakan ayyamul akli wasyurbi, hari makan-makan dan minum-minum, dan memberinya predikat sebagai ayyamul aqdam atau aqdamul ayyam indallah, hari termulia di sisi Allah. Puasa merupakan salah satu ibadah yang ruang lingkup hikmah sosialnya sangat luas. Mulai dari merasakan kelaparan, menahan diri dari yang haram, meningkatkan kelembutan hati, sampai pengembangan kasih sayang. Namun di hari tasyrik ibadah puasa dilarang. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari larangan ini? Saya akan mencoba menjawab dengan mengutip firman Allah surat Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terbilang. Kalimat hari-hari yang terbilang menurut Ibnu Abbas di dalam tafsirnya Ibnu Katsir halaman 203 itu maksudnya adalah hari tasyrik. Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa berzikir merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di hari tasyrik. Di samping hadis Rasul yang mengatakan ayyamut tasyrik, ayyamut ta'am, wadzikr. Hari tasyrik adalah hari makan dan berzikir. Di hari tasyrik, makan yang bersifat kebutuhan jasmani disandingkan dengan zikir yang bersifat rohani. Dua sisi yang mewujud dalam diri manusia jika dilihat dari proses penciptaannya. Bahan dasar manusia adalah tanah yang identik dengan kotor, rendah, dan lembek. Kemudian bercampur dengan ruh Tuhan yang luhur. Pertemuan dua unsur berbeda ini membentuk manusia yang tidak hanya mewarisi kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi juga mewarisi kerendahan tanah. Dalam hidup, kita lebih sering menuruti kebutuhan tanah atau daging dibandingkan memenuhi kebutuhan ruh yang diciptakan oleh Allah. Kita diberi waktu 3-4 hari untuk memuaskan unsur tanah kita, yaitu pada hari tasyrik. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginginkan kita untuk bisa menyeimbangkannya dengan zikir, agar rohani kita tidak kering dan lapar, sehingga terjadi keseimbangan keduanya, yang mana ini sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Zikir adalah terma yang tidak biasa. Zikir memiliki arti yang luas cakupannya. Berasal dari kata zakaro yadzkuru dzikran, yang berarti menyebut, mengingat, dan menjaga. Dalam Al-Quran, kata zikir terkadang juga diartikan menunjukkan pengetahuan. Ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 43. Artinya,
wilayah operasional zikir itu sangat luas. Mari kita lihat. Yang pertama, zikir itu diartikan menyebut. Wilayah operasionalnya berada di lidah atau mulut. Ini menunjukkan kepada sisi luar atau jasmani. Yang kedua, mengingat-ingat atau recollection yang beroperasi di dalam hati. Penggunaan kata dzikir dalam arti mengingat-ingat berdasarkan pada kesaksian manusia ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya yang kemudian diikuti pertanyaan sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka ruh menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Untuk mengingat, tentu harus ada peristiwa yang pernah terjadi atau ada peristiwa yang sudah dilupakan. Setelah manusia bertemu dengan dunianya, terlahir dari alam atas ke alam bawah, mereka melupakan perjanjian dengan Allah. Kelupaan itu akan bertambah besar ketika manusia tidak bisa menyeimbangkan kebutuhan rohani dan jasmani. Hampir semua perilaku mereka hanya diwujudkan untuk memuaskan hasad jasmani dan rohani pun terabaikan. Ketiga, makna dzikir itu adalah menjaga. Apabila dua proses makna itu telah diterapkan, kita harus menjaga dzikir kita dengan istiqomah agar keseimbangan lahir dan batin yang direfleksikan dengan keseimbangan lisan dan hati bisa terjaga sehingga sampai pada titik harmonisasi antara jiwa dan raga. Tidak ada lagi yang namanya konflik of interest antara jasmani dan rohani. Semuanya saling melengkapi dan berimbang. Tentu mencapai semua itu tidaklah mudah. Kita membutuhkan pengetahuan seperti juga makna lain dzikir yang digunakan Al-Quran. Tanpa pengetahuan, dzikir hanya berarti ibadah saja. Pengaruh internal dan eksternalnya terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, keutamaan orang alim atas ahli ibadah sama seperti keutamaanku atas orang paling rendah dari kalian. Ilmu pengetahuan merupakan bagian integral dari proses intelektual manusia. Tanpa itu, manusia yang sering disebut sebagai animal rasional atau binatang berakal tidak akan mampu menggunakan kekuatan rasionalnya secara metodologis atau terarah. Kelebihan manusia dalam kemampuan menalar, memahami hubungan dan tujuan tidak akan bekerja dengan baik. Efeknya, tugas kita sebagai pengemban amanat Tuhan di dunia tidak maksimal. Karena itu, pada hari tasyrik, kita perlu menghidupkan lagi ingatan kita tentang ketuhanan. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu meritualkan tasbih penyerahan diri. Kita perlu munajat pembersihan hati. Kita perlu tafakur perbaikan jiwa. Kita perlu tadabur pensucian laku. Agar hati kita tak lagi kaku mengingat Allah
memohon ampunannya, dan berbaik sangka kepadanya. Hari Tasyrik sudah berada di depan mata. Sholat hari raya Idul Adha telah selesai dilaksanakan. Penyembelihan hewan kurban di sebagian tempat sudah dilaksanakan. Daging kurban pun telah dibagikan. Jika hari Tasyrik selesai, puasa sunnah dapat dikerjakan lagi. Waktu terus berjalan, hidup terus bergerak. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang berubah pada diri kita setelah kita memakan daging kurban? Apakah ada yang berubah pada diri kita setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha? Apakah ada yang berubah pada diri kita setelah kita dilarang berpuasa? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Melalui pertemuan ini, saya mengajak pada saudara-saudara dan untuk saya pribadi, marilah kita bersama-sama memaknai Idul Adha, memaknai hari Tasyrik sebagai hari untuk mengulang-ulang zikir tasyrik. Hari untuk mengulang-ulang bagaimana kita berkorban untuk agama kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, dan negara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.